Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal mudzakarah wa tadhkir wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha wajilla mardati qurbi subhanahu wa ta'ala. Nawaina mithla ma nawa aba'una wa aslafuna wa rijaluna masyayikhuna salihun. Thumma ila arwal habib al-qutb al-irsyad ghalat al-ibad al-bilad صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح وأصوله وفروعهم ثم إلى روح الحبيب جعفر بن إشاق سكاف علي بن سكاف ثم إلى روح أي حاج عبد الحميد ثم جميع الأولياء أينما كانوا وحلدوا ورحمة شركة العلماء غيرها. الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أمر منه عز وجل لعباده المؤمنين بتقواه وكأنه سبحانه قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dan daripada kalam Alkitab yang di kalam Habib Abdullah bin Ali Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau mengutip banyak daripada ayat Al-Quran dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad menerangkan amara minhu azza wa jal, memerintahkan Allah Subhanahu azza wa jal kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengumpulkan seluruh atau banyak kebaikan baik di dunia maupun di akhirat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah menekankan bertakwalah dengan benar-benar takwa. Kemudian Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang beruntung, untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Kenapa? Rahmatan, karena Allah itu rahmat. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Seakan-akan Allah ini jangan sampai hambaku yang beriman ini enggak senang hidupnya. Allah ini pengen ngelihat hambanya senang. Allah memerintahkan takwa supaya mendapatkan kesenangan. Itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman.
Allah itu kalau sama hambanya, Masya Allah, pernah di zaman Nabi SAW ada peperangan. Kemudian ada seorang anak kecil yang lepas daripada penjagaan ibunya. Akhirnya masuk dalam area peperangan. Melihat begitu, ibunya bingung melihat anaknya. Langsung lari kepada anaknya yang kecil ini, langsung dipegang. Di antaranya adalah banyak orang-orang yang perang. Di situ banyak orang terharu. Masya Allah. Bagaimana kasih sayang seorang ibu, dia tidak gentar, tidak takut mati. Walaupun di situ banyak orang perang, tetap kalau itu untuk anaknya siap berkorban. Ditahan anaknya. Kenapa? Karena saking cintanya, saking sayangnya kepada anaknya. Melihat begitu diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan apa? Ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa sayang dan cintanya Allah kepada hambanya melebihi seorang ibu kepada anaknya tadi. Kita bisa bayangkan bagaimana cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah itu adalah maha kasih sayang kepada hambanya. Allah memerintahkan kita bertakwa, itu adalah karena bentuk rahmat Allah kepada kita, supaya kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi takwa ini banyak sekali keuntungannya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sungguh-sungguh, dengan takwa yang benar-benar. Dan takwa adalah wasiyatullah Rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa itu wasiat dari Allah. Kalau kita pengen wasiat dari Allah, wasiat dari Allah, baik itu untuk umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh ataupun Nabi yang lain, sampai akhir nanti adalah wasiatnya Allah untuk bertakwa kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami, kata Allah, benar-benar telah mewasiatkan kepada orang-orang yang dia itu mendapatkan kitab, mendapatkan kewajiban dari Allah, dari umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi-Nabi yang lain. Dan kepada kalian, apa wasiatnya Allah? Untuk bertakwa kepadanya. Apa sih takwa kepada Allah itu apa? Kita ini perintahkan takwa. Takwa itu apa sih? Baju takwa ini dah? Bukan. Kalau ini baju takwa namanya. Takwa itu apa sih? Takwa itu banyak definisi ulama dalam memberikan pengertian masalah takwa. Banyak sekali ya. Di situ ada perintah dari penjelasan daripada Imam bin Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Abdul Aziz. Cuman intinya takwa, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, intinya takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan, patuh kepada kewajiban-kewajiban Allah, menjalankan apapun yang diwajibkan oleh Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan kewajiban, meninggalkan sesuatu yang haram. Itulah takwa. Itulah takwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat dalam beberapa ayat menekankan kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Itu adalah bentuk rahmatnya Allah kepada kita supaya mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan banyak keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Maka itu Imam Haddad mengatakan apa? Fama min khairin ajilin wala ajilin zahir wala batin illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi. Maka itu enggak ada kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Pengen kebaikan zahir, pengen kebaikan batin. Kebaikan zahir apa? Kebaikan zahir itu enggak ada utang, hidup tenang, kemudian rezeki dicukupi oleh Allah. Kebaikan batin apa? Dikasih hati yang selalu syukur, dikasih hati yang beriman. Itu adalah kebaikan batin. Tidak ada kebaikan zahir ataupun kebaikan batin kecuali takwalah yang bisa menyampaikan kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Pengen kebaikan di mana? Di dunia. Pengen kebaikan ada di akhirat.
pengen kebaikan zahir, pengen kebaikan batin, nggak ada jalan lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dibarengi takwa nggak bisa. Nggak akan tenang. Nggak akan tenang. Ketenangan batin itu, ketenangan hati itu adalah kebaikan batin. Itu adalah kebaikan batin. Ada orang kaya, uang banyak, melimpah. Tidur di rumahnya, ruangannya pakai AC. 2 PK kalau perlu. Kasurnya spring bed. Ya, spring bed. Tumpuk 3 misalnya. Spring bed. Bantalnya harganya 150.000 satu. Tapi kadang nggak tenang hatinya. Kadang masih gelisah. Kadang masih ada sumpek. Nggak tenang hidupnya. Merasa ada yang kurang. Atau orang yang hidupnya senang-senang terus. Kalau kita lihat hidupnya pesta. Ya, kita lihat hidupnya pesta. Mohon maaf. Mungkin hidupnya setiap hari pengen mabuk ngefly terus setiap hari. Tapi kadang-kadang juga nggak tenang hatinya. Kadang-kadang masih ada sumpek di hatinya. Kadang-kadang masih ada pegel di hatinya. Terkadang kita lihat sebaliknya. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja, mungkin pekerjaannya mungkin becak atau hidupnya seneng, tenang, tidur di becak, truk lewat, mobil lewat, sepeda motor, tenang hidup, tidur, enak. Kenapa? Hatinya dikasih cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ketenangan batin. Nah, itu orang mau mencari ketenangan tanpa dibarengi takwa itu nggak akan bisa, susah. Mau minum tiap hari, mau jalan-jalan tiap hari, traveling keliling luar negeri, kalau nggak ada takwa pasti sumpek itu ada. Pasti di hatinya itu ada rasa nggak tenang. Ya, pasti di hatinya ada rasa nggak tenang ataupun hal-hal yang lainnya. Nanti mikiri utang, mikiri ngirim barang takut nggak nyampe, takut begini, takut ditipu, takut ini, takut itu. Maka caranya bagaimana untuk mendapatkan kebaikan batin dari itu? Yaitu adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kejelekan di dunia. Tidak ada bala di dunia. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari itu semuanya kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini selain membuat kita mendapatkan kebaikan, juga menjaga diri kita untuk mendapatkan ujian atau cobaan-cobaan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqwa haizun haris wa hisnun hasin lis-salamati minhu wan najatu min dararih. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Al-Qur'an bagaimana saking istimewanya takwa ini ya. Saking istimewanya takwa, Allah mengaitkan dengan hal-hal yang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Banyak. Di antaranya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi siapa? Allah. Mendapatkan maqam ma'iyah istilahnya. Maqam ma'iyah ini berarti dia ini dianggap bersama Allah setiap saatnya. Ibaratnya. Kalau kita mendapatkan tempat atau posisi kedudukan di sisi gubernur misalnya. Kira-kira ya apa? Oh, ini sama gubernur terus. Hidupnya sama gubernur terus. Kalau ada urusan enteng. Ada apapun, oh ini orang dekat sama gubernur. Begitu juga orang bertakwa, dia akan mendapatkan makom yang dia itu akan bersama Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Makom artinya dapat tempat posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang istimewa. Dekat dengan gubernur aja menjadi enak. Dekat dengan presiden apalagi urusan-urusan ini jadi ringan. Ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat posisi istimewa, posisi yang baik di sisinya siapa? Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, "Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu selalu bersama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
pengen dapat posisi di sisi Allah yang bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling miskin, bukan yang paling besar badannya, bukan yang paling kurus badannya, bukan yang paling tua, bukan yang paling muda. Tapi apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu bertakwa ini suatu hal yang istimewa. Itu satu, yang pertama, mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, Allah juga bagaimana menerangkan kemuliaan takwa ini disandingkan atau mendapatkan sesuatu yang istimewa. Di antaranya apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni ini apa istilahnya? Dikasih pengetahuan oleh Allah tanpa belajar. Jadi ilmu laduni itu ada dua, Pak. Jadi orang ini ada yang belajar sebentar, tapi ilmunya ngalahkan yang belajar bertahun-tahun. Ada yang belajar lama, kalah sama yang belajar cuma 1 bulan. Nah ini kadang-kadang bantuan dari Allah. Kadang diajari dari mimpi, kadang diajari melalui yang lain. Seperti halnya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu langsung diberi oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah langsung memberikan pengetahuan. Jadi kita diberi pengetahuan oleh siapa? Oleh Allah. Tanpa kita mencari yang lain. Dengan apa? Kalau pengen dapat itu, takwa kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kamu pengetahuan, memberikan kamu ilmu. Bukan ilmu fisika, bukan ilmu matematika, tapi ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kita lihat ada beberapa orang yang enggak mondok tapi alimnya Masya Allah. Banyak. Ya, bagaimana para aulia, para as-salihin enggak mondok, ngalah-ngalahi yang mondok kadang. Atau mungkin mondok cuman setahun 2 tahun ngalahkan yang mondok puluhan tahun. Itu apa? Itu adalah wahbi dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita tolak. Ibaratnya ini ya. Ibaratnya ini kalau kita ini bekerja. Kita ini bekerja untuk mencari keuntungan 10 juta. Nah, kita harus bekerja sekian bulan, penghasilan tiap bulannya 1 juta, berarti harus bekerja 10 bulan 10 juta. Ini tiba-tiba langsung ada orang belum kerja, baru mau kerja langsung dikasih blek 10 juta. Sudah ngalahkan yang ini. Ibaratnya seperti itu. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa minta atau enggak bisa nolak kalau sudah dikasih. Itu sudah minallah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan daripada takwa ini juga apa? Allah akan memberikan orang tersebut, memberikan kepada orang yang bertakwa ini apa? Ada pembeda dalam hatinya. Kayak ada alarmnya. Kalau ini sesuatu yang enggak benar, itu kayak ada alarmnya. Ada yang ganjel di hatinya. Bagaimana? Apa? Allah, jadi kalau ada sesuatu yang masih diragukan, ini sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil ya, ini benar atau salah ya, itu kayak dikasih alarm sama Allah. Kalau itu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bagaimana? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu ini bertakwa kepada Allah, kamu akan diberi furqana, alarm istilahnya. Diberi sesuatu pembeda. Jadi kalau ini hak atau batil, hatinya berasa, oh ini kayaknya tidak benar ini, syubhat. Berarti kita kadang-kadang mendengarkan ceritanya orang-orang soleh, disuguhkan makanan, tahu ini makanan haram. Ini makanan halal. Ada ceritanya itu. Habib siapa itu saya lupa. Setiap hari itu senangannya makan telur. Makan 3 telur. Suatu saat, ya setiap hari itu disediakan sama pelayannya. Suatu saat setelah disediakan, dimakan 1, yang 2 nggak dimakan. Ditanya ini telur dari mana? Ini telur dari mana? Kok ada yang beda rasanya? Langsung
Pelayan itu jawab, nggih. Yang punya ayam kita belum beranak, Beb. Masih satu dapatnya. Jadi yang 2 saya ambilkan dari ayam tetangga. Nanti kalau ayam kita melahirkan saya ganti, kata dia. Kalau ayam kita melahirkan saya ganti. 2 telur. Tapi maksudnya bagaimana itu ada, bisa mengetahui. Bisa mengetahui kalau itu sesuatu yang belum jelas kehalalannya, yang tidak jelas kehalalannya, bahkan yang haram. Itu Allah yang memberikan alarm ada di hatinya. Kenapa? Berkat takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak itu ceritanya orang-orang soleh seperti itu. Dikatakan juga para aulia itu kalau melihat sesuatu yang haram, sebagian aulia itu satu badan itu gemeter melihat sesuatu yang haram. Melihat makanan yang haram bisa tahu, gemeter semuanya. Pernah juga Habib Ja'far bin Syekhon. Tahu Habib Ja'far bin Syekhon? Makamnya di dekat makamnya Kiai Hamid. Hidupnya lebih tua dari Kiai Hamid. Jadi gurunya juga. Gurunya Kiai Hamid. Jadi Kiai Hamid itu sudah pernah mondok, kemudian pindah Pasuruan, masih taklim lagi. Disuruh sama gurunya yang di Pasuruan untuk menimba ilmu juga kepada Habib Ja'far. Ada orang ngasih Habib Ja'far kambing. Ada orang ngasih Habib Ja'far kambing. Nah, orang ini repot mau bawa. Bingung, dijual ini kambing, diambil uangnya. Diambil uangnya, dikasihkan Habib Ja'far, Beb, titipan ada orang ngasih. Kambingnya mana, kata Habib Ja'far. Kambingnya mana? Loh, ini ngasihnya uang, Habib Ja'far tanya kambingnya mana? Mesem nggih, Beb. Saya repot bawanya, jadi saya jual, uangnya saya kasih ke jenengan. Kata Habib Ja'far, enggak boleh gitu. Kalau dikasih amanat harus benar-benar. Kalau bawa amanat, jangan seperti ini, tidak boleh. Ya, bagaimana mereka ini bisa tahu? Ya, mereka ini bisa tahu. Itu Allah yang memberikan alarm. Jadi orang kalau bertakwa itu ada sesuatu yang membedakan ada di hatinya. Ya, guduk sulapan, bim salabim. Bukan pakai khodam atau yang lain. Enggak, memang Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Kalau kamu bertakwa, maka niscaya Allah akan memberikan sesuatu yang bisa membedakan ada di hatimu. Yaj'al lakum furqana. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Suatu yang istimewa lagi, kita bisa mendapatkannya dengan bertakwa. Yang keempat apa? Dapat jaminan selamat dari api neraka. Tidak pakai bayar ini. Tidak pakai beli tiket surga ini. Kan ada itu sekarang orang jual-jual tiket surga. Ini nggak pakai beli tiket ini. Selamat dari neraka, dapat jaminan. An-najah minan nar. Siapa yang bisa jamin kita selamat dari neraka? Nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pengen dapat jaminan selamat dari neraka, coba renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa qala fi ayatil ukhra wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Nanti semua itu bakal mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bakal mendapatkan ketentuan. Semua yang bermaksiat masuk neraka akan dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masuk neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah. Siapa orang-orang yang diselamatkan Allah? Adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen selamat dari neraka bagaimana? Takwa. Jadi takwa ini istimewa. Makanya Allah itu menekankan kepada kita untuk bertakwa. Kenapa? Banyak keistimewaan-keistimewaan, kebaikan-kebaikan dunia maupun di akhirat kita dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saking rahmatnya Allah ini menekankan kita untuk bertakwa ini berkali-kali. Bukan karena Allah ini membebani kita, enggak. Justru Allah ini rahmat kepada kita supaya kita mendapatkan keistimewaan. Pengen selamat dari neraka, pengen dapat ilmu, pengen dapat posisi yang tinggi,
Itu semuanya dengan bertakwa kepada Allah. Nah, yang penting juga apa? Dapat apa? Jalan keluar. Ini yang kelima sekarang. Yang kita dapatkan dengan bertakwa, sesuatu yang istimewa juga. Yang kelima apa? Al-makhraj minasyari. Dikasih jalan keluar kalau kita punya kesusahan. Kita punya kesusahan urusan dunia, dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen rezeki nomplok, rezeki yang tanpa disangka-sangka. Dengan bertakwa kepada Allah bisa kita dapatkan. Bagaimana Allah berfirman apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Nah, ini ulama ada yang mengatakan apa? Makhrajan minasyada'id. Ya, jalan keluar daripada kesusahan-kesusahan. Jalan keluar daripada sumpek dikasih kesenangan. Jalan keluar daripada kebodohan dikasih ilmu. Jalan keluar daripada apapun yang kita hadapi dari urusan dunia ini mendapatkan jalan keluar. Kalau mau ditulis jalan keluar apa aja, nggak bisa ditulis kata orang, saking banyaknya. Jadi kalau ada sesuatu yang ganjel, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki la yahtasib yang tidak disangka-sangka. Rezeki nomplok. Ya, rezeki ini bukan hanya uang. Rezeki ini bukan hanya uang. Rezeki itu banyak, kesehatan itu rezeki. Ya, mendapatkan ilmu itu rezeki. Mendapatkan doa itu rezeki. Ya, diberangkatkan umroh misalnya itu rezeki. Dapat rezeki nomplok, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertakwa. Bagaimana ini hebatnya takwa, istimewanya takwa. Dalam ayat yang lain apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya gampang. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah, jadi gampang semua. Urusan kerjaan, urusan apapun dikasih gampang semua oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dihapus dosa-dosanya, dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bertakwa. Intinya ini semuanya dengan takwa. Maka itu sampai dikatakan tadi apa? Tidak ada kebaikan apapun di dunia maupun di akhirat kecuali kunci utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat jaminan masuk surga lagi. Dapat jaminan masuk surga. Tilkal jannatil lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa fi ayatil ukhra qala Allah ta'ala mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ini jaminan dari Allah. Bukan satu ayat loh yang menerangkan bahwa orang yang bertakwa ini dapat jaminan masuk surga. Bukan satu ayat, ada 5 ayat tadi. Yang menerangkan jaminan orang bertakwa dapat masuk surga. Tahu surga, Pak? Bu, surga ini. Surga. Surga ini tempat yang istimewa. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Siapa yang mau apapun di surga ini ada, apapun semuanya. Kita pengen sesuatu nggak pakai ngomong baru kerentak di hati sudah muncul. Surga. Ya, apalagi laki-lakinya, masya Allah. Dapat bidadari. Dapat bidadari. Bidadari mana? Surga. Kalau bidadari berarti ya, insya Allah akan terima kasih. Ini bidadari surga. Surga ini. Ya. Surga, masya Allah. Siapa? Di surga ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun. Berapa lama di surga? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita bisa bayangkan. Bisa masuk surga selama-lamanya. Bukan 60 tahun loh. Kita hidup di dunia ini cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ini selama-lamanya ada di surga. Nikmat semuanya. Nikmat masuk surga. Nah, supaya dapatkan jaminan itu apa? Golden ticket.
Ya apa supaya dapat tiket masuk surga gratis ini? Enggak pakai bayar, Pak. Allah ini enggak senang sama bayar-bayar. Kuncinya satu, takwa. T-A-Q-W-A, 5 huruf, takwa. Jadi pengen apapun, pengen masuk surga, pengen selamat neraka, urusannya digampang no, pengen dapat jalan keluar, pengen rezeki, pengen apa lagi? Pengen dapat ilmu. Kuncinya satu, apa? 5 huruf kuncinya. Apa? T-A-Q-W-A, takwa. Ini ya bagaimana? Ya. Kemudian menjadi golongan orang yang mulia lagi. Inna akramakum indallahi, orang yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Wah, berapa tadi keistimewaan takwa ini dapat berapa sudah? Kuncinya satu, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu. Apa itu takwa? Menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram. Menjalankan yang wajib, enggak usah sunah-sunahnya dulu sudah. Salat 5 waktunya dijaga. Salat 5 waktunya dijaga. Kemudian waktunya puasa, puasa. Enggak usah rokokan misalnya waktu puasa. Enggak apa-apa cuma asap tok, ndak ono. Nah, ini kan banyak itu kadang-kadang. Kemudian apa lagi? Waktunya zakat, keluarkan zakat. Enggak usah takut. Pasti dikasih gantinya oleh Allah. Dan jauhi yang haram. Jauhi zina, jauhi minum khamr, jauhi judi, jauhi apapun, akan mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melakukan itu. Enggak perlu sunah-sunahnya dulu. Kalau mampu melakukan sunnah, lakukan sunnahnya. Enggak, jangan sunah-sunahnya dulu. Coba koreksi kewajiban-kewajibannya dulu. Bagaimana sholatnya, bagaimana sholat Jumatnya, bagaimana kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Jalankan itu dulu kewajiban, baru akan mendapatkan banyak keistimewaan. Pengen dapat rezeki, rezekinya seret beb, pengen lancar, dikoreksi. Takwanya bagaimana? Kadang-kadang begini. Ini kadang-kadang orang ini terbalik cara mikirnya. Kerja ada di pabrik. Ini saya beberapa kali mendapatkan orang curhat. Dia ini kerja ada di pabrik, tapi di pabriknya sholat Jumatnya itu dijadwal. Jadi Jumat ini sholat, Jumat depan nggak sholat, gantian. Jadi 2 minggu sekali sholat Jumatnya. Ya apa ini Beb kalau seperti ini? Saya teruskan kerja apa? Berhenti. Ya mandek kok, tak bilang berhenti. Loh nanti saya kerja di mana? Loh ya ini. Ya ini salahnya orang mikir nih. Berhenti kerja supaya bisa menjalankan kewajiban, masih bingung dapat rezeki dari mana. Padahal Allah sudah menjamin, kamu bertakwa, kamu dikasih jalan keluar. Saya bingung, Beb, nanti penghasilannya dari mana, kerjanya dari mana. Berhenti dulu, nanti bakal dapat gantinya dari Allah, bakal dapat jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja meninggalkan kewajiban untuk dapat rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Lah kok aturannya Allah dilanggar, pengen dapat pemberian dari Allah. Nah ini kan keliru. Masa iya Allah yang maha rahmat, Allah yang cinta kepada hambanya, membiarkan hambanya yang meninggalkan pekerjaan bukan karena apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal ngasih double insya Allah. Allah bakal ngasih gantinya. Dikasih lebih tenang hidupnya. Kalaupun penghasilan di pabrik lebih banyak, mungkin di masalah keluarganya banyak, ribut sama istrinya, utangnya banyak dan yang lainnya. Ini kadang-kadang orang ini salah memahami ini. Rezekinya ruwet Beb. Di rumah ribut terus sama istri. Sholat Beb. Puasa. Terus kerjanya apa? Jualan Beb, ada di toko. Masya Allah kena. Ternyata diteliti apa? Utang Bang Tidil. Lah, utang Bang Mekar. Nah, ini. Ya ini menjalankan yang haram ini namanya. Ini riba. Ya ini yang membuat masalah yang ada di rumah kita. Ya ini yang membuat hidup kita tidak tenang. Ya ini yang membuat masalah ada di rumah tangga. Ya ini yang membuat masalah kepada anak-anak kita. Dicekokin sama uang riba. Anak saya nih Beb, Masya Allah.
Tidak tahu sudah. Saya ini sudah frustasi. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh hadir majelis, tidak mau hadir majelis. Kalau malam keluar sampai jam 2. Kadang-kadang, mohon maaf, mabuk. Ya, Bib, saya angkat tangan. Sampean kasih makan dari uang apa? Dari uang riba. Ya jangan salahkan anaknya toh. Bukan salahnya anaknya saja itu. Dari orang tuanya juga diteliti. Orang dulu itu hati-hati betul dengan yang seperti itu. Nah itu takwa ini bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya jauhi zina, jauhi khomer, tapi bagaimana penghasilan kita itu juga termasuk bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini repot sekarang. Pengen kaya instan kadang-kadang. Nah ini repot sudah kalau sudah seperti ini. Bagaimana saya lihat sekarang. Kadang-kadang Masya Allah. Ini takwa ya, cari rezeki. Pengen dapat rezeki. Kalau rezeki kebutuhan itu pasti dicukupi sama Allah. Cuman kadang pengen lebih. Jadi akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki yang banyak. Kerjanya ngawur. Ya akhirnya tadi itu, utang bank titil, kemudian kerja yang haram, mohon maaf, togel, ya, atau judi, atau nipu, ataupun yang lain. Nah, ini bahaya ini. Ini yang membuat nggak berkah. Dan ya sekarang ini yang saya lihat banyak di desa-desa, bahkan di kota. Yang pertama riba, bank titil. Bank titil, bank mekar, wa ikhwanu sudah, saudara-saudaranya yang lain itu enggak tahu utang apa ae iku jenenge. Ya bank titil, bank mekar ataupun yang lain, bank anaan, bank apa wis harus padha kabeh. Intinya begini. Kalau utang kemudian dikasih syarat kalau telat dapat denda itu berarti riba, tinggalkan. Hati-hati kalau sudah makan riba. Kalau sudah riba Allah bakal murkah. Banyak ancaman orang-orang yang makan riba ini. Ya kemudian bagaimana sekarang? Banyak, mohon maaf ini ya, mungkin karena banyak yang tidak tahu, mesin capit. Nah ini tidak boleh. Di situ ada unsur gharar. Jadi jual beli itu, ini rawan memang jual beli ini. Ini jual beli ini rawan. Ya banyak orang kejeblos ada di situ. Jual beli itu harus jelas barangnya. Harus barang yang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada bendanya, nggak bisa dibuat jual beli. Jual beli itu syaratnya harus ada barangnya yang bermanfaat dan jelas. Kalau masih ada unsur di situ bisa merugikan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu sama dengan, mohon maaf ini ya, judi. Itu ada unsur penipuan, ada gharar. Nah, ini enggak boleh. Sama Islam diharamkan, bukan karena Islam ini ketat. Tapi Islam ini menjaga supaya orang ini jangan sampai kena tipu. Itu keistimewaannya. Enggak ada agama yang mengajarkan sedetail itu, enggak ada. Nah, ini mesti diperhatikan ini. Ya. Itu enggak jelas. Bonekanya dapat yang mana, kadang enggak dapat, bayar terus. Nah, ini ada unsur penipuan, tapi kita nggak sadar gitu aja. Kalau ibarat kata itu secara kasarannya ini ya, mohon maaf ini ya, secara kasarannya kita ini dibodoh-bodoh sama yang seperti itu. Ya kita ini dibodoh-bodoh. Ada misalnya utangnya 100.000, bayarnya 200.000, gak suge-suge kan? Ini enggak, secara enggak langsung kita dibodoh-bodoh berarti ini. Kalau kita orang cerdas tidak mau dong, mesti cari yang untung. Ya, nah ini, ya itu yang utang maupun yang ngutangi dosa semuanya itu. Yang ngutangi lebih banyak lagi dosanya. Nah itu hati-hati ya. Makanya kalau pengen mendapatkan semua keistimewaan ini, semuanya dengan takwa. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu bukan hanya dengan nasab, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan sesuatu apapun, tapi dengan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak keistimewaan kebaikan yang kita dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dengan takwa. Sedekah sebanyak-banyaknya tapi tidak dibarengi dengan takwa, percuma. Percuma. Enggak ada yang bisa membuat kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, menyelamatkan kita daripada balak dunia ataupun balak di akhirat, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diselamatkan dari api neraka, sehingga kita dapat masuki surga dengan diberikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fadhal. Kalau ada sedikit pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tampung dulu. Ya, monggo. Kalau nggak ada, ya kita tutup majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait masalah setiap manusia, apalagi Rasulullah Muhammad SAW, pasti ingin berjumpa baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpinya ataupun terjaga, kan gitu ya. Pertanyaan saya, apa hanya orang yang soleh yang bisa berjumpa Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, apa sebaliknya kayak gitu, Bib? Maaf, terima kasih atas penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apakah melihat Rasulullah itu adalah khusus bagi orang yang soleh, baik di mimpi ataupun secara yaqadhah, secara sadar? Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa Rasulullah itu adalah zat yang mulia, zat yang mulia, yang istimewa. Maka itu untuk mampu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya tidak bisa sesuatu yang mulia dilihat secara cuma-cuma. Harus dimuliakan dulu diri kita. Kalau mau tanya harus orang soleh, iya. Yang mimpi Nabi insya Allah pasti orang soleh. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Itu orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT. Kecuali orang yang sudah diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah, ahli maksiat, kemudian melihat Nabi dan dia bertaubat. Dan pasti akan menjadi orang soleh. Orang yang seperti itu pasti akan menjadi orang soleh. Maka itu harus bagaimana? Yang pertama harus cinta. Menguatkan rasa cinta. Insya Allah semua orang mukmin itu rasa cinta kepada Nabi pasti ada. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita kuatkan rasa cinta tersebut. Supaya apa? Supaya semakin cinta dan semakin rindu. Dan akhirnya nanti bisa, mudah-mudahan diberi rezeki semuanya bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya, jadi kadang orang mimpi Nabi pun itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang melihat Nabi, mimpi Nabi, tapi masih menyerupai sosok wali fulan, sosok orang soleh. Ada yang langsung melihat, ada yang melihat cahaya, ada yang langsung melihat Nabi SAW. Itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Nah, itu dibutuhkan dengan hati yang kuat. Enggak semua orang bisa langsung kuat memandang wajah Nabi, enggak bisa. Harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Enggak bisa secara langsung. Ya, itu dalam hati orang mukmin tadi itu ibarat kopi ada gulanya. Dikasih gula 2 sendok buat kopi. Tapi gula tersebut, kopi tersebut tidak akan terasa manis kalau gulanya tidak diaduk. Semakin banyak kita mengaduk, semakin berasa rasa gulanya. Begitulah rasa cinta di setiap hati orang beriman. Rasa cinta kepada Muhammad itu pasti ada. Tinggal kita keluarkan, kita ekspresikan. Dengan apa? Dengan kita semakin banyak mengaduk, semakin keluar rasa cinta ini. Rasa cinta ini semakin keluar. Bukan hanya pengakuan, tapi pembuktian dengan kita beriman, dengan kita bersolawat, dengan kita memperbanyak melakukan hal-hal yang sunnah. Maka niscaya nanti Allah bakal membantu, menguatkan hati kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW.
Apalagi melihat secara yaqadhah. Para ulama mengatakan untuk melihat Nabi secara yaqadhah itu harus menembus 70.000 makom. 70.000 sekian makom. Enggak bisa main-main. Untuk melihat Nabi secara yaqadhah, enggak semuanya bisa. Harus menembus 70.000 sekian makom. Nah, kita orang ini makom keberapa? Makom 1 belum tahu. Ya, wong hidupnya masih kayak gini, sholat subuh masih leye-leye. Sunnah fajar alhamdulillah. Di kantongnya bukan siwak, gudang. Saya enggak ngomong loh ya. Masuk masjid enggak perhatian kaki kanan kaki kirinya. Masuk kamar mandi enggak perhatian kaki kanan kaki kirinya. Masih ecek-ecek istilahnya kalau kita nih. Mau mimpi Nabi enggak bisa, harus usaha. Harus usaha. Tapi yang tidak mimpi belum tentu itu, atau yang mimpi Nabi belum tentu lebih afdal daripada yang tidak mimpi. Belum tentu. Itu belum tentu. Jadi kadang yang tidak mimpi itu juga mendapatkan maqam atau dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen dikenal sama Nabi apa? Yang banyak sholawat, yang banyak salam. Jadi kalau kita itu sholawat, salam sama Nabi, itu pasti disampaikan kepada para malaikat. Ibaratnya ini sering dikasih perumpamaan sama Habib Taufik ini seperti ini. Ibarat ini ya, saya ini nggak ketemu sama Habib Soleh, nggak ketemu sama Habib Soleh, tapi ada orang yang setiap hari ketemu Habib Soleh. Saya ngomong sama orang tersebut, kirim salam ya sama Habib Soleh. Disampaikan ke Habib Soleh, Habib dapat salam dari fulan. Besoknya ketemu lagi, sampai salam ya. Tiap hari. Kalau perlu setiap hari 10 kali salamnya dari fulan. Sopo sih jenenge fulan iki kok bendino salam ya. Begitulah juga kita sama Nabi. Setiap kita sholawat dan salam disampaikan kepada malaikat dan disebut nama kita. Semakin banyak kita salam, semakin insya Allah kita pasti dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi nggak mungkin menyanyiakan kita. Ya, jadi harus persiapan hati, iman dan yang lain untuk bisa memandang zat yang mulia tersebut. Mungkin ada yang lain? Kalau dari perempuan mungkin kalau ada, kalau nggak berani ngomong ditulis nggak apa-apa. Mungkin dari yang laki yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Dari perempuan mungkin? Tidak ada ya? Ada Bu? Mboten enten. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan secara ringkas saja, Habib. Tadi Habib memberi suatu nasihat tentang takwa, yang mana diantaranya yang saya dengar dan saya masukkan dalam hati saya adalah tentang orang yang takwa akan mendapatkan suatu makom ketenangan zahir dan batin. Yang saya tanyakan, bila mana ada orang yang sudah melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa, tapi dalam hidupnya itu masih kebingungan, sering gelisah, sering mengeluh, apa itu yang salah? Adakah sholatnya atau tentang ibadahnya itu kurang memenuhi syarat tentang takwa? Itu yang saya tanyakan, Bib. Dan lagi saya merasa di akhir yang seperti ini, bila mana ada orang yang melaksanakan ibadah tapi belajar dari Facebook, apakah itu sholatnya, ibadahnya sah apa tidak? Demikian yang saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya bagus ya. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga ada tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada ulia, ada wusta, ada adna. Jadi takwa itu juga memiliki tingkatan. Yang pertama mungkin tingkatan 1. Tingkatan 1 dia mungkin hanya menjalankan kewajiban ala kadarnya dan menjauhi yang haram
mungkin belum bisa semuanya. Nah, ini tingkatan takwa yang rendah. Ada yang tengah-tengah. Dan ada yang paling tinggi. Mungkin paling tinggi itu apa? Selain menjalankan kewajiban, dijalankan dengan adab-adabnya, dijalankan dengan sunnah-sunnahnya, dan menjauhi bukan hal yang haram saja, tapi juga menjauhi hal yang makruh. Hal yang makruh pun enggak dilakukan. Kalau perlu hal yang mubah, kalau itu hanya syahwat, enggak penting, dia tinggalkan. Ini orang yang memiliki makom yang tinggi. Lantas bagaimana kalau ada orang yang dia itu menjalankan syariat, tapi masih ada sesuatu yang ganjel? Maka bagaimana? Apakah ada yang tidak beres? Nah, kadang-kadang begini. Yang pertama, ya kita harus koreksi. Bagaimana kita juga tahu bahwa dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan jelek. Kadang-kadang sholat tapi masih maksiat. Coba dikoreksi sholatnya. Mungkin kurang adab ataupun kurang yang lain. Mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang orang sudah bertakwa tapi masih dikasih masalah. Masih dikasih masalah. Itu berarti Allah kadang-kadang itu cinta kepada hambanya. Supaya hamba ini merengek atau merintih kepada Allah, Allah memberikan cobaan. Allah memberikan kesumpukan. Bukan untuk apa? Untuk dia kembali kepada Allah SWT. Untuk dia bermunajat. Berarti Allah itu kangen. Jadi Allah itu kadang ngasih cobaan dengan menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan cobaan. Dengan memberikan kesumpukan. Idza ahabballahu abdan ibtalahum, dalam hadis. Allah kalau senang kepada seorang hamba, diberi cobaan. Tapi kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, disitulah cirinya orang bertakwa. Kalau sudah kembali kepada Allah, akan sirna. Semua kesusahan, apapun yang dihadapi, kalau sudah kembali kepada Allah, menjadi tenang. Nah, itulah cirinya orang bertakwa. Jadi enggak ngerintih kepada manusia, ngerintihnya kepada Allah. Inilah yang dicari oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu ngasih cobaan, ngasih sumpek, karena kangen atau cinta kepada hamba, pengen Allah ini berkomunikasi dengan hamba ini terus. Kita husnudzon aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua apa? Oh ya, belajar sholat ataupun belajar melalui YouTube, Syekh Google, ya, Facebook ataupun yang lainnya. Ini banyak syekh-syekh online ini sekarang yang repot ini. Jadi belajar. Pertama kalau belajar itu, kalau pengen lebih bagusnya harus bertalaqi. Harus bertemu dengan gurunya secara langsung. Dan ini memang yang diajarkan. Bagaimana malaikat Jibril waktu itu mendatangi Nabi dan bertanya. Meminta ajarin Nabi mal Islam, mal iman, mal ihsan, dan yang lainnya. Itu mengajarkan kita untuk bertalaqi kepada guru. Kalau belajar melalui Facebook atau belajar sendiri bagaimana? Ya, Pak Tung. Sing tepak untung. Maksudnya bagaimana? Kalau itu memang sesuai dengan syariat, kalau sah-sahnya sah aja. Cuman kalau mau cari berkahnya, dan itu sangat tidak dianjurkan. Kalau cari berkahnya ya gak ada. Kalau pengen dianjurkan apa enggak? Tidak dianjurkan dalam Islam belajar melalui online. Ditakutkan keliru. Guru harus ada gurunya secara langsung, bukan guru online. Guru online itu hanya untuk ibadah saja. Ngambil faedah atau istifadah. Ya, kalau pengen barokahnya secara langsung atau supaya tidak keliru harus ada guru. Belajar melalui online, mau ngambil ilmu secara online, silahkan, tapi konsultasikan dengan guru yang langsung. Ibaratnya ini kalau orang sakit, pusing atau sakit asam lambung misalnya. Tidak datang ke dokter, nyari obat ada di dokter Google, Syekh Google. Ya, dilihat obat pusing, langsung diambil obat pusing. Obat asam lambung, langsung dibeli asam lambung. Ya, kalau tepat obatnya bisa sembuh. Cuman kalau ada kendala-kendala yang lain bisa tambah bahaya. Bisa tambah bahaya.
Begitulah orang kalau belajar dari online. Kalau pengen selamat apa? Lihat dari Google misalnya, kemudian konsultasikan dengan dokter atau langsung konsultasi sama dokternya. Nah, orang kadang sekarang tidak cukup dari Google sudah yakfi. Sudah merasa cukup. Ini keliru. Bahaya yang seperti ini ya. Yang seperti ini bahaya. Maka itu katakan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang enggak punya guru, gurunya setan. Akhirnya dimasuki setan dan yang lain. Walaupun itu bisa baca kitab dari Google ini, tapi kalau nggak ada guru nggak bisa. Ya, kalau belajar kewajiban lebih baik datang kepada guru yang memang betul-betul mengerti. Dan kewajiban itu sholat, puasa itu maklum minaddin bidharurah, harus belajar. Tidak boleh nggak belajar, wajib belajar wudhu, belajar sholat itu wajib. Ya, harus dengan gurunya secara langsung. Kalau nggak ada, lewat telepon. Tanya. Ya, jangan langsung Facebook. Takutnya pas aliran yang sesat nanti. Jangan langsung Google. Takutnya pas aliran sesat. Wahabi ataupun yang lain nanti. Nah, ini bahaya ya. Ya, mungkin seperti itu. Kalau sahnya, ya kalau itu sesuai, bisa sah. Ya, bisa sah. Tapi kurang sempurna. Nah, mungkin ada lagi yang terakhir. Tiang estri wonten mboten nggih? Nggih, mboten. Ya. Mungkin kita ada. Oh ya, mungkin kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum ma tardadi qawlan fa'al karma warzuqna kulla halalan daima wa akhilat wa lama nahdha bil khairat wa syarr wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mungkin jawaban yang kurang pas, kalau mau ingatkan tafadhol, saya siap untuk diingatkan. Nah, kita tutup dengan sholawat dulu, kemudian ya Rabbana sholawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل يا ربنا.